kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya. Saya Meli dari Tujuan terkait yang Bjorka yang sekarang sedang ramai di media sosial Twitter yang ngedoxing beberapa pejabat negara dan presiden. Iya, memang itulah konsekuensi kita hidup di dunia digital ya. Jadi informasi apa saja bisa masuk dan bisa cepat kepada masyarakat. Makanya memang perlu konfirmasi, dan saya rasa ini nanti juga masyarakat kita akan semakin cerdas, dan kita semua ya semakin terbiasa dengan informasi dan semakin terbiasa untuk memilah, menilai sebuah informasi. Masalah Bjorka yang kita lihat rame tentu karena ini kan di media sosial atau dia menggunakan ruang siber itu untuk menyampaikan informasi-informasi yang disampaikan. Teman-teman wartawan semua sudah tahu apa saja yang sudah disampaikan, sepertinya beruntun begitu ya. Tentu ini fenomena ini kita tetap ikuti ya, kita tetap ikuti dari satu berita ke berita yang lain fenomenanya, kemudian dia sasar dari satu pejabat kepada pejabat yang lain. Tentu kita bersama-sama dengan aparat terkait, khususnya dengan kita juga berkoordinasi terus ya untuk mendapatkan, karena memang namanya Bjorka secara di medsos itu tentu siapa orang yang sesungguhnya, karena memang itulah cirinya ruang siber itu kan bisa di situ menggunakan nama samaran, nama istilahnya. Tentu untuk mendapatkannya butuh waktu dan butuh tentunya secara ya tentunya koordinasi dan teliti kita untuk melihat. Tapi yang paling utama juga yang perlu kita lihat fenomena apa yang atau isu apa, dan tentu kira-kira kita mencoba tujuannya apa ya. Dia menyebarkan berita-berita atau informasi atau data-data yang sudah kita ketahui semua. Dan kemarin Pak Menko Polhukam dan Seknek dan Keminfo juga sudah menyampaikan tentang tentunya data itu kan ada klasifikasi ya, klasifikasinya sejauh mana, dan tentu juga dilihat dari sisi waktu dan sebagainya. Nah, secara umum saya katakan memang atau kita harapkan sebenarnya masyarakat ya, masyarakat jangan terlalu sesuatu yang jadinya ini isu yang sangat masif ya, yang membuat bisa masyarakat merasa resah. Tidak, secara umum ini adalah masalah data ya. Kalau kita ruang siber itu sebenarnya terdiri dari data, kemudian ada sistem elektronik, dan BCC masih bertugas lagi mengamankan apa yang disebut infrastruktur informasi vital. Jadi infrastruktur informasi vital ini adalah sistem elektronik yang sudah digunakan di objek vital nasional kita. Katakanlah objek vital nasional kita itu supaya prosesnya atau produksinya semakin masih efektif, efisien, maka menggunakan sistem elektronik yang sering kadang-kadang disebut SCADA juga. Jadi itu secara umum infrastruktur informasi vital nasional kita secara umum sampai saat ini ya
itu semuanya berjalan dengan baik ya. Sistem elektronik yang untuk pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. Yang menjadi persoalan ataupun isu sekarang ini kan masalah data yang oleh Bjorka ini disifatkan sedemikian rupa. Jadi itu kira-kira kaitannya dengan apa indikasi dari apa yang dilakukan itu sudah terbaca dengan pihak BSSN sendiri, Pak? Wajar dari Tempo, Pak. Pertama itu kan mungkin fokus ke data yang dibocorkan oleh Bjorka gitu kan. Kemarin itu kan ada misalkan surat-surat untuk Presiden Joko Widodo gitu Pak. Nah, di internet ada beberapa yang mencocokkan judul-judul surat itu dengan kejadian di memang Presiden berkunjung ke sana gitu. Pak Platin juga bilang itu data-data umum gitu kan. Yang mau saya tanyakan pertama, celahnya di mana Pak sampai walaupun itu data umum surat judul, kenapa Bjorka bisa mendapatkan dan mempublikasikannya, celahnya di mana? Nah, terus yang kedua, kemarin sudah dibentuk emergency response team. Tugas pertama yang akan dilakukan tim ini apa sih Pak untuk mengatasi kebocoran ini? Terima kasih. Jadi masalah jadi gini, dokumen itu kan ada klasifikasinya. Jadi saya rasa sudah dijawab dari Seknek ya, Mas Heru juga sudah menjawab masalah data yang di Seknek ya. Kemudian kaitannya dengan rencana ya, rencana membentuk emergency response team. Nah, ini kita menyambut baik ya. BSSN sebenarnya punya tugas untuk itu juga selama ini ya, kita yang disebut National Security Incident Response Team. Jadi kita sangat senang, sangat menyambut sehingga pekerjaan kita khususnya untuk National Security Incident Response Team ini akan semakin tentunya efisien dan juga semakin cepat, karena tujuan utama sebenarnya dibentuknya ini nantinya tentunya sampai sekarang kan belum keluar atau keputusannya, tapi kemarin sudah terucap itu dan akan direncanakan dan kami sudah mengantisipasi itu. Tujuan utamanya adalah untuk meyakinkan bahwa sistem elektronik yang ada di masing-masing kementerian lembaga itu berjalan dengan baik, berjalan tentunya tidak ada di situ gangguan ya, karena serangan siber itu kan ada antara lain bisa mencuri data, serangan juga bisa untuk melumpuhkan sistem ya, jadi macam-macam di situ. Jadi nanti tim ini kalau di BSSN disebut ITSA ya, melakukan pemeriksaan terhadap semua sistem-sistem elektronik yang ada di lembaga. Kemudian kita lihat di mana ada celah atau kerentanannya, kita sampaikan, kamu masih rentan di sini loh, kamu perbaiki ini, kamu masih kurang di sini, kamu tambah. Kira-kira gitu. Ini sebenarnya tujuan utama. Jadi kita tentu pengamanan itu paling utama kan preventif ya. Ini masih bagian dari preventif. Nah, dan jika terjadi misalnya serangan, ya ini juga tim juga harus mampu untuk mengatasi. Jadi ini kita harapkan ke depan NACSISERT ini yang sekarang tergabung dalam Satgas atau tadi Emergency Response Team ini akan lebih efektif dan efisien. Dan tapi yang paling utama sebenarnya ya, masalah keamanan sistem elektronik di masing-masing lembaga, dan kita semua itu kita bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Jadi sama katakanlah sekarang keamanan ya, kalau di dunia nyata keamanan kita untuk polisi sudah ada ya, ya aturan-aturan sudah ada, itu ya kita laksanakan. Tidak semuanya harus misalnya ke aparat ya. Nah, kesadaran ini harus kita bangun. Kita juga memang menyadari sepenuhnya di pemerintahan itu juga tidak sepenuhnya sudah bagus, sehat terus kayak, karena kita melaksanakan ITSA ya. Ya, yang kita bangun adalah kesadaran di semua penyelenggara sistem elektronik itu untuk mau mengevaluasi dan mau meningkatkan keamanannya. Itu sebenarnya filosofinya. Jadi kira-kira demikian ya.
Pak, indikasi dari penilaian Pak, dari izin BSSN saya sendiri? ada Dirham dari Bursa Parlemen ini menanyakan terkait masalah tindak lanjut penyelidikannya seperti apa Pak dari BSSN ini, apa saja yang dilibatkan nanti instansi selain dari Barreskrim kan? Tentu ini teknis ya. Jadi teknisnya ini saya rasa yang jelas kita sudah berkoordinasi ya, dan mereka tentunya saya katakan tadi ini kan bukan kayak mencari yang secara fisik ya. Ini kan kita harus ini kan juga sistem karena dia ada di dunia maya atau di ruang siber, tentu secara teknologi informasi juga. Jadi ini sedang berproses ya, dan berproses ya. Pak, Satu-satu diatur. Pak, Bjorka udah teridentifikasi belum sih Pak sebetulnya dari BSSN nih Pak? Bjorka sudah teridentifikasi belum Pak? Bjorka ini udah teridentifikasi belum dari sistem BSSN? Kalau Bjorka ini sudah teridentifikasi, tadi apakah sudah teridentifikasi dan benarkah ada kebocoran data atau tidak? Karena sebenarnya ini hanya gimmick dari Bjorkanya aja. Jadi ini nanti mungkin ya, karena kita kan kerjasama dengan Barreskrim Polri, nanti mereka saya rasa akan bisa menjelaskan karena lebih teknis ya. Tapi mereka kita bantu juga. Jadi nanti kita tunggu saja karena ini kan terkait juga nanti dengan forensik digital dan sebagainya. Jadi memang yang jelas kita kerjakan, kita berkoordinasi dengan kepolisian. Kita waktunya banyak ini, tahu San? Diki Pak dari Suara, ya ini kan tadi dijelasin sempat katanya ada penyidikan segala macam. Sampai sejauh ini BSSN udah nemuin belum ini data yang didapat Bjorka ini dari mana? Terutama yang disebarin nama pejabat kayak soal NIK, nomor telepon segala macam itu kan cukup lengkap. BSSN udah dapat belum ini sumber datanya itu dari mana? Yang kedua, BSSN udah ngomong belum sih sama pejabat-pejabat yang dibocorin datanya gitu? Itu aja. Oh iya. Baik, ya saya sampaikan tadi, begitu ada semua. Kita kan mengikuti dinamika perkembangannya, kita melaksanakan validasi. Kita juga punya forensik ya, forensik BSSN ini ada forensik. Kemudian sekilas pun sebenarnya bisa kita lihat, tentunya saya katakan tadi klasifikasi data ini bagaimana. Kemudian setelah ditelisik ada juga data yang berulang ya. Jadi saya tidak katakan bahwa semuanya itu tidak valid, tapi ada juga yang valid, tapi juga dari sisi masanya, waktunya. Tentu kita berkoordinasi dengan stakeholder ya, yang diperkirakan pemilik dari data tersebut, dan tentu mereka pun mengevaluasi sistemnya, karena sebagian juga kami tidak merasa kehilangan data, atau mungkin dia tidak tahu, kita tidak tahu apa, tapi koordinasi sangat perlu dan tim kita dengan mereka, apakah sistem mereka memang menurut mereka kuat, tapi kan yang saya katakan tadi kita melakukan itsa, kami sebenarnya masih lemah, masih kurang di sini, kira-kira. Daerah dari Mas BPP. Pak, saya Pak dari KKRI. Dari kejadian ini evaluasi apa Pak yang melakukan BSSN terhadap keamanan cyber negara kita sudah dikomunikasikan. Karena menjadi kemenangan kejadian seperti ini apakah sering terjadi atau memang sekali-sekali ini saja terjadinya dan khusus Bjorka ini menjadi viral gitu, atau memang sering terjadi. Terus sama satu lagi Pak, yang saya ingin tahu kan tanggapan dari BSSN mengenai ada salah satu hacker yang menyebut di Twitter bahwa keamanan cyber dari pemerintahan Indonesia ini bahkan anak SMA pun bisa membobolnya. Nah itu gimana Pak? Ya baik. Pertanyaan tadi pertama Pak. Evaluasi. Oh ya. Jadi kita ya sebenarnya melakukan evaluasi tiap tahun itu ya, karena ada monitoring kita untuk masing-masing penyelenggara sistem elektronik. Kita kan mempunyai yang saya katakan tadi monitoring ya.
kemudian kita memberikan notifikasi, kemudian juga menilai ITSA masing-masing, hasil ITSA menilai kerentanan ataupun kemapanan keamanan masing-masing institusi. Itu kita lakukan dan selalu langsung terutama notifikasi ya, itu langsung kita sampaikan ke yang pemilik sistem, kamu banyak loh malware menuju ke tempatmu, hati-hati. Nah, kita anomali yang diistilahkan dengan anomali ya, tadi tidak bukan malware maksud saya. Anomali itu bisa ada di situ malware kan. Nah, anomali atau trafficnya kalau kamu mencurigakan ini, kamu waspada, kamu coba siapkan atau evaluasi sistem kamu dan waspadai. Itu kita lakukan. Jadi kan banyak sekali ya anomali itu ya. Baik tahun lalu kan 1,6 miliar anomali. Tentu dari situ kan dipilah-pilah. Kemudian baru kita berikan notifikasi ke sistem elektronik yang diperkirakan arah atau tujuan dari anomali ini. Nah, yang kedua tadi apa? Ya, kejadian hacking seperti ini khususnya di menghack data kementerian ini apakah sering terjadi atau hanya kali saja? Jadi gini, kita sebenarnya kan kalau saya ya dan BSSN tentu kita pertama kita tidak boleh langsung wah kami kuat kamu ini, karena kita juga tahu banyak kerentanan itu dulu. Jadi pemerintah tentu juga menyadari dan kita semua saya rasa bangsa Indonesia menyadari kita baru masuk ini kira-kira terutama setelah COVID ini semakin masif ya ke suatu era digital atau katakanlah itu merubah paradigma sebenarnya. Perubahan paradigma tentu ada risiko yang atau kecepatan untuk adaptasi menyesuaikan dengan digitalisasi. Nah, BSSN tentu mengejar itu juga karena terutama keamanan ya. Jadi memang kita berharap selalu dikatakan bahwa perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu paralel atau sejajar dengan ancaman yang akan timbul. Jadi itu yang tentunya dari sisi keamanan ya kita mengejar juga gitu. Terima kasih. Sebelah sini. Sebelah kiri. Ada masnya. Sebelah kiri dulu Mbak ya. Nanti selain lagi. Siapa tadi Mbak? Sudah. Maksudnya dari Metro ya? Iya. Ulang tanya lagi Pak. Bocornya data WNI bahaya berbagi ini lewat foto selfie KTP yang sering diminta oleh beragam aplikasi. Apakah hal ini menjadi pintu kemudahan bocornya data pribadi seorang? Ya itu yang saya bilang tadi, memang pemanfaatan yang begitu terhadap sistem itu pasti ada di situ kerawanan atau ancaman. Dan makanya kita himbau tentu BSSN juga mengeluarkan protap-protap atau ya literasi kita lakukan juga. Jadi kita sudah buat peraturannya juga untuk tentu sekali lagi yang menyangkut masalah pribadi ini ya ada aturan-aturan atau prosedur-prosedur yang dilakukan. Mudah-mudahan nanti ya juga saya rasa kita bersyukur ya mudah-mudahan undang-undang PDP ini segera juga dikeluarkan ya. Nanti kita juga tentunya dari undang-undang ini ada turunan-turunan yang harus kita sebutkan akan kita buat ke depan. Terima kasih. Selamat siang Pak. Izin Nanda dari Kompas TV. Ada beberapa pertanyaan terkait hari ini gitu. Namun pertanyaan pertama yang pengen saya tanyakan tadi perihal Bapak menjelaskan bahwa bekerja sama dengan stakeholder pengelola gitu. Seperti apa gitu Pak contohnya? Apakah Dukcapil, apakah Kominfo, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan hal ini, apakah Bapak melihat dari pola-pola si hacker ini, si Bjorka, apakah sudah terlihat atau polanya gitu Pak? Nah, jadi kemungkinan apakah nanti ada instansi pemerintah lainnya yang alami kebocoran juga gitu? Maksudnya, terus selanjutnya yang terakhir terkait hal ini, apakah kemarin dari hasil dari bertemu dengan Presiden sendiri, apakah ada upaya untuk
BSSN untuk melakukan pengamanan khusus gitu Pak dari suatu instansi pemerintahan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pengamanan ini itulah yang kita bahas dan beliau sudah menyampaikan petunjuk-petunjuk untuk kita pedomani dan kita laksanakan. Antara lain tadi membentuk emergency response team tadi, itu salah satu yang nanti kita tindak lanjuti. Beliau mengharapkan juga supaya semua instansi pemerintahan itu memperhatikan, meningkatkan keamanannya masing-masing. Karena di dalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebenarnya kan ada setratannya. Kalau itu masih ada yang menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik itu sendiri, seperti itu. Jadi beliau juga menghimbau masyarakat ya, seperti yang saya katakan tadi, menghimbau supaya tenang gitu. Jangan ini kan banyak sekali yang informasi-informasi yang terutama di media sosial ya. Beliau menghimbau masyarakat tenang. Tentu aparat yang saya katakan tadi akan melaksanakan tugas karena pemerintahan itu kan memang untuk melindungi ya, melindungi rakyat bukan hanya di darat, laut dan udara sekarang ini, melindungi juga di ruang siber. Jadi itu dari beliau. Saya dari Pak, kan kebocoran data ini sering terjadi dan sering berulang. Dari BSS sendiri apa sih yang harus dilakukan? Kalau ini sering berulang, apa yang harus yang dilakukan BSSN, dan ketika ini menyangkut data publik, bagaimana hasil investigasi dari kebocoran data yang sudah terjadi? Iya. Kan dari tadi Pak, kan sebelumnya juga Pak Menkom bilang bahwa untuk keamanan siber ini kan tugasnya dari BSSN. Tapi kan Kominfo juga ada ranahnya juga. Bagaimana sih koordinasi ketika kebocoran ini terjadi? Jadi tidak saling lempar-lempar gitu Pak? Iya. Jadi pada dasarnya kan sudah saya sampaikan tadi, keamanan siber itu adalah tanggung jawab bersama. Di PP juga atau di peraturan juga sudah ada tanggung jawab masing-masing sesuai stratanya gitu ya. Jadi saya kira apa yang beliau sampaikan memang sekali lagi keamanan siber tanggung jawab bersama. Memang sebagai koordinator ya kan bertanya nih BSSN jadi ngapain kan gitu. Kita membuat pedoman-pedoman, membuat aturan-aturan, termasuk tadi membangun komputer security incident reporting di masing-masing lembaga atau kementerian untuk mereka. Jadi gini, ada BSSN yang saya analogkan dengan TNI. Terus pasukan TNI jelas, ada darat, laut, dan udara, ada armada. Kira-kira kalau BSSN ini melaksanakan keamanannya, ya memang kita tidak punya itu, tapi kita mempunyai yang disebut, saya katakan tadi, Computer Security Incident Response Team yang harus kita bangun sampai dengan, karena ini masuk RPJMD ya, jadi kita bangun sampai dengan tahun 2024 itu 131 Computer Security Incident Response Team. Mereka inilah kita harapkan sebenarnya untuk bisa menjaga sistem elektronik yang ada di lembaganya. Kita menyediakan pelatihannya, kita kemudian kita memberikan asistensi juga untuk mereka untuk meningkatkan juga bagaimana mereka melaksanakan tugasnya dan berkoordinasi terus dengan pusat operasi keamanan siber yang ada di Selatuna. Siang Pak, saya Arif dari cnnindonesia.com. CNN. Tadi kan Pak Mahfud tuh langsung komentar terkait Biorka itu di tweetnya bahwa data-data yang dibocorkan oleh Biorka sebenarnya nggak penting-penting amat, bisa diperoleh di Wikipedia. Sebenarnya kalau koreksi kalau saya salah ya Pak, yang saya tangkap fenomena di media sosial sama di masyarakat itu ya di lingkungan sekitar itu, komen-komen seperti itu kan terkesan apa ya, meremehkan gitu dalam tanda kutip. Mungkin iya pengen membuat masyarakat tenang, tapi apakah harus seperti itu? Nah, tanggapannya dari BSN, apakah memang data-data dari Biorka yang dibocorkan itu memang seremeh itu? Karena
NIK itu kan sama nomor telepon penting, bisa daftar segala macam lah. SMS spam yang jadi online sama pinjol itu bisa masuk lah segala macam. Apa memang serem itu gitu Pak? Terima kasih. Saya pikir saya tidak bisa mengomentari juga ya, tapi tujuannya mungkin antara lain ya menenangkan masyarakat kali ya. Tentu sebagai aparat ataupun ya tugaslah antara lain apa sih, masyarakat ini kan diharapkan tenang, itu mungkin ya. Yang lainnya saya kemudian masalah apa tadi yang nik ya. Jadi ini juga harus sebenarnya nanti kita lihat, tentu kita koordinasikan ya. Menurut dengan dulu mungkin ya tidak terlalu apa istilahnya sensitif, tapi sekarang kan dengan di era digital ini kan jadi sensitif karena dengan mengetahui itu bisa masuk kemana-mana kan gitu. Jadi tentu ini kita lihat nanti di undang-undang PDP dan turunannya, kemudian juga ini tentunya instansi terkait juga kita ajak nanti untuk mendiskusikan. Tapi secara bentuk penting itu ya. Jadi ada yang menganggap itu sensitif atau rahasia atau bagaimana, tentu nanti kita koordinasikan dan menjadi pemikiran kita bersama. Pak, kabar gitu? Ini Paknya tadi. Selamat siang Pak, saya Mia dari Harian Kompas. Mau tanya apakah bisa dijelaskan lagi berdasarkan evaluasi BSSN selama ini apa saja yang menjadi celah kerentanan yang menyebabkan kebocoran data khususnya di instansi pemerintah, dan apakah kerentanan itu masih terjadi di kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka? Itu dulu Pak. Baik, sebenarnya kalau kita ingin supaya lembaga atau sistem suatu, ini lembaga maksudnya ya, kementerian, itu kalau kita membangun keamanan siber itu tidak terlepas dari 3 hal pokok, terutama pertama adalah sumber manusianya, itu 50% itu kalau dibuat persentasenya, kemudian baru kedua itu adalah prosedur itu terkait di situ dengan peraturan, tata kelola, standar-standar. Ketiga baru teknologi. Jadi itu dulu kerangka berpikirnya sebenarnya. Jadi kalau saya katakan kita secara umum memang ya, satu, sumber daya manusia itu saya tidak boleh katakan bahwa sudah bagus. Sekarang dari sumber daya manusia Indonesia ada berapa fakultas atau sekolah yang khusus masalah cyber security. Ini juga saya rasa kita bisa melihat. Kemudian memang banyak pelatihan-pelatihan. Menurut saya juga di sumber daya manusia. Sumber daya manusia karena hasil evaluasi kita juga sumber daya manusia untuk yang mengawaki. Ahli-ahli di bidang digital banyak. Tapi untuk di masalah cyber security-nya butuh banyak juga yang tentu ke depan kita tingkatkan, dan kita bekerja sama juga dengan perguruan-perguruan tinggi ya, dan tentu dengan luar negeri ya, sehingga masalah sumber daya manusia ini menurut saya menjadi hal yang sangat penting ya untuk kita seluruh bangsa Indonesia lah ya, terutama bagaimana kita sekarang hidup di ruang atau di dunia siber yang saya katakan tadi paradigma baru di situ, bagaimana kecepatan kita adaptif menyesuaikan dengan kehidupan di era digital atau di era ruang siber. Saya rasa itu aja. Jadi ya. 3 poin itu masih perlu dioptimalkan atau gimana Pak? Perlu. Kita sekarang baru ya, kita kan jujur saja untuk masalah digitalisasi ini kan didorong juga dengan adanya COVID-19 ya. Sehingga secara masif kita masuk ke ruang siber. Oke, kalau misalnya dikaitkan dengan RUU PDP yang akan segera disahkan itu Pak, poin-poin apa saja sih yang sudah di highlight sama BSSN dan itu bisa mencegah kebocoran data ke depannya? Kita sudah pelajari, sudah kita highlight mana-mana, tentu nanti kan akan ada turunan-turunannya. Kita sudah, yang saya katakan tadi antara lain ya
tidak terlepas dari 3 itu, tapi kita lebih fokus terutama di sumber daya manusia dan di proses. Sekarang aja dari segi proses ya, di situ yang utama adalah undang-undang. Undang-undang keamanan, ya, ketahanan siber kan belum ada. Nah ini kita terus bekerja karena Pak mitra kami di Parlemen kan Komisi 1. Beliau-beliau juga sudah kita diskusi, kemudian mudah-mudahan ya, saya berharap selesai undang-undang PDP ini mungkin ada satu lagi undang-undang, setelah itu mudah-mudahan undang-undang keamanan ketahanan siber. Bayangkan ya, kalau keamanan di ruang siber itu bukan hanya saya katakan tadi data ya, kalau ada serangan yang masif yang melumpuhkan infrastruktur informasi vital kita, itu bagaimana? Nah itu diatur juga di situ. Karena apa? Tentu BSSN sekarang kan berdasarkan Perpres ya. Jadi memang yang kita counterpart ataupun teman-teman kita ya, ataupun objek juga yang menjadi tugas kita, objek atau lembaga juga, mereka juga ada yang sudah mempunyai undang-undang juga. Ini kita sinkronkan semua. Tapi kira-kira tinggal 2 lagi lah. Sebenarnya Pak, tugas yang dibentuk, tugas dari tim yang dibentuk Jokowi kemarin itu apa? Terus bedanya sama tim yang Kominfo dan BSSN punya itu yang IDS, itu bedanya apa? Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, ini akan tidak jauh dari tugas Computer Security Incident Response Team. Jadi mencegah ya, proteksi di situ ya, mencegah, dan jika terjadi ya, jika terjadi jadi tingkatan itu sebenarnya ancaman di ruang siber itu kan mulai identitas rendah, sedang, dan tinggi. Dan kalau dilihat kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih identitas rendah sebenarnya. Nah, rendah ya. Karena saya katakan tadi ada sampai tinggi yang bisa melumpuhkan sistem elektronik atau infrastruktur informasi vital kita. Nah, ini tugasnya nanti bagaimana ya, bagaimana pencegahannya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana kalau terjadi suatu krisis tim ini sudah siap. Nah, perlu kita sadari juga tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mendeklar bahwa di bidang siber ya kami aman 100%, tidak ada. Amerika pernah diserang, Cina pernah diserang, negara mana yang tidak, Iran dan sebagainya. Jadi apa dalam mengatasi ataupun kita menghadapi ini? Antisipasi dan evaluasi dan kesiapan terus. Jadi tidak boleh sombong, oh kami sudah kuat, sistem kami sudah paling hebat. Tidak ada. Karena apa? Teknologi kan berkembang, hacker dan ancaman juga berkembang. Ya saya katakan tadi, pertumbuhannya dengan ancaman paralel. Makasih ya. Berarti Pak, izin BSSN mengakui ya masih ada kelemahan dan masih evaluasi Pak ya? Bahasanya kerentanan. Iya, kita melakukan apa ITSA yang disebutkan atau pengecekan ke masing-masing lembaga. Tidak semua lembaga itu sama, masih banyak ya. Untuk mitigasinya seperti apa Pak? Upaya mitigasi selama ini? Kita kasih tahu ke mereka, kamu masih lemah di sini, rendah di sini, tingkatkan. Sumber daya manusiamu masih kurang ya, latih atau didik, kalau perlu ya kirim ke kita, karena kita punya pusat pelatihan. Nah, pusat pelatihan. Jadi BSSN itu juga dalam sumber daya manusia juga kita memiliki politeknik siber yang dulu Lemsanek zaman dulu. Ini kurikulumnya baru kita rubah ini semua. Kita rubah semua ke cyber security sehingga mereka siap benar-benar nanti lulus ahli ataupun bertugas di bidang cyber security. Saya rasa itu aja ya, Mbak. Saya izin Pak terakhir untuk membungkus ini Pak. Jadi tadi kan mungkin bisa sedikit detail gitu Pak, data-data yang didapatkan Bjorka ini dia mendapatkan dari mana gitu Pak? Kalau kata jujur, kalau kemarin kan ada web vulnerability gitu kayak, nah
dia mendapatkan data-data, entah itu data menteri, entah itu data surat presiden, di mana dia mendapatkan lubangnya di mana gitu Pak. Dan Biorka ini Indonesia, luar negeri, satu orang atau tim, gimana Pak? Oh, yang kedua itu ya sedang kita telusuri ya. Kemudian pertama tadi Pak, dari mana itu yang saya bilang masih ada. Jadi sumber kelemahan terutama di cybersecurity adalah manusia ya. Bisa karena kelalaian manusia, tapi juga karena kerentanan di sistem elektronik yang dimiliki. Saya rasa gitu ya. Makasih banyak ya teman-teman, nanti kapan-kapan boleh. Sebentar. Jadi himbauan saya ya dong, nggak ada yang menanya. Jadi himbauan saya kepada tentu melalui teman-teman wartawan media, himbauan kita kepada masyarakat ya. Kita berada di era digital, berada di era uang siber ini memang satu dengan isu yang beredar sekarang ini, masyarakat diharapkan menyikapinya dengan tenang ya, tapi bukan berarti abai ya, tenang. Jadi intensitasnya ini pun kalau dalam siber itu intensitas rendah gitu ya, ada klasifikasinya, dan kita harapkan ya jangan sampai terjadi juga meningkatkan begitu. Sekali lagi kerjasama kita semua, kalau kita bersatu di ruang nyata ya, di dunia nyata, sehingga kita bisa zaman dulu merebut kemerdekaan, semangat itu juga harus ada di ruang siber. Jadi persatuan, semangat kebersamaan, semangat kebangsaan itu harus sama juga di ruang siber. Menghimbau semua pihak ya saling bergandengan tangan lah kita. Ini persoalan kita semua. Saya rasa itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Mari kita foto.